Hai, gue Hadi. Hai, gue Ju. Kita dari Newsroom, and you're watching To Rubber. Jadi F&B industry, personally aku dulu pernah gitu kayak I work as waiter di Outback Steakhouse back in Singapore. Aku sempat jual donut, aku sempat retail juga for independent boutique store di sana. So I think the basis of it boils down to like giving good service, giving good products gitu kayak di mana sebenarnya di newsroom kita juga emang we want to focus on that gitu. Tapi I think back to your tadi yang bilang newsroom itu sebuah wajah buat manual. I think in a way yes, karena sebenarnya manual kita mulainya digital ya. Jadi kayak kalau misalnya dibanding dengan traditional media lainnya yang biasa mereka sebelumnya udah ada kayak misalnya ada koran, ada majalah cetak gitu. Sebenarnya manual nggak ada gitu. So sebenarnya kita juga lihatnya sebagai physical manifestation lah gitu. Jadi kayak pas orang pembaca kita atau other visitors datang, mereka bisa lihat kayak oh ya ternyata kalau misalnya manual ada muka, ini loh mukanya gitu. Kita sebagai media lah gitu, kita udah ngeliput, I would say without understatement, ribuan udah ada kali aja ya, ribuan tempat lah gitu, restaurants, cafes, bars gitu. Menurut kita sangat menjadi standar yang baik dan standar yang baru gitu di Jakarta dan juga kota-kota sekitarnya. Tapi I think for us, the main reason why we venture into newsroom adalah melihat perkembangan industri media yang sudah berubah juga gitu. Bukan cuma di Indonesia tapi kan di globally media is being challenged kan. Definisinya apa, purpose-nya apa, commerciality-nya seperti apa gitu. And I think from our side it's like different puzzles pieces coming together. Di satu sisi we need to have a B2C platform, touch points, dimana our customers, our readers can become our customers. Karena kan kita tidak men-charge restoran atau cafe untuk meliput kan, that's not what we're doing gitu. So in terms of B2C, that's one of the purpose secara bisnis, tapi also in terms of practicability, memang lokasi yang kita huni sekarang di Como Park lantai 2 ini, kita itu udah ngantor di sini udah 6-7 tahun, adalah gitu. Udah 6-7 tahun, tapi kan pandemic hits. Because pandemic hits, kita berubah jadi WFH, WFO, yang hybrid gitu. To the point yang kita ngerasa ngapain kita rent tempat segede ini, tapi kosong gitu. Karena orang-orang yang masuk juga nggak seramai itu tiap harinya. So, with all these puzzle pieces and momentum coming together, we decided kayak, I think it's about time for us to have our own public space yang memang attached to the office, tapi eventually it is a public space where people can come in, they can have understanding of manual brand itu seperti apa physically and tangibly seperti apa, tapi ya we package it and we present in terms of in the sense of a coffee shop, in the sense of mini retail corner, in terms of community space yang dimana ada auditorium, jadi teman-teman komunitas majalah, media, desain, F&B itu bisa bikin acara di sini, dan kita ada mini library. Adalah kita sadar kita itu punya privilege untuk ngebangun dan bikin manual dari awal. Kita punya privilege, kita pernah sekolah di luar negeri, kita punya financial capacity untuk beli majalah-majalah atau buku-buku yang memang available hanya di luar, tapi bagus sekali substansinya gitu kan. Dan di Indonesia itu masih kurang sekali platformnya. Dan ngapain kita simpan, kita taruh di bookshelf kita, berdebu, setiap berapa tahun kita baru bersihin, kadang kita baca kadang enggak, mendingan kita open aja koleksi archive of our design publications and many other type of books yang menurut kita bagus, kita open supaya publik juga bisa akses gitu. Dan Kemang pun layaknya setiap area di Jakarta itu mengalami evolusi gitu. Benar. Jadi kita pun sebagai sebuah bisnis, kalau kantor dan bisnis kan beda. Kantor ya kantor aja gitu kan. Tapi kalau bisnis, we can't deny the fact that we need people who are in the area gitu. And the people of the area change, ya kita juga harus menyikapi perubahan itu gitu. Dan itu hal yang kita lakukan along the way kita belajar. Yeah, I think interesting case study ya gitu. Kalau misalnya tahun lalu pas newsroom di kita kan ada di Jakarta di Manufacturing Market, yang kita lihat itu kebanyakan customer yang datang yang kenal sama newsroom itu, they will go for like
really coffee oriented product gitu, kayak black coffee. Beneran they looking for quality coffee gitu lah. Tapi kalau pas di Bright Spot yang recently gitu, malah yang datang kan kebanyakan anak lebih muda. So they go for something yang seumuran gue lah. seumuran kita lah. Tolong ya. Ya mungkin interestingly mereka go for something yang a bit more sweet gitu. Karena sales kita di sana itu lebih tingginya di signature drinks kita, namanya I Need a Break, is a cold brew top with heavy cream gitu. Dan di sana juga kayak we can see lah there's this as mentioned before, yang orang yang di Jakarta emang is our core audience yang muda, tahu manual, tahu newsroom. Tapi kalau pas di Bright Spot, this younger generation yang mungkin mereka belum pernah dengar tentang manual atau nggak ngerti manual, tapi newsroom menjadi sebuah platform di mana they get to understand manual gitu. Karena juga we need a space yang cukup versatile untuk orang untuk datang dan menikmati kopi atau dia private personal time gitu, tapi juga versatile enough kalau misalnya dari manual kita ada activation apa, kita bisa di newsroom juga gitu. Di rumah kita sendirilah gitu. Of course selain dari kalau misalnya let's say teman-teman kita yang misalnya book publisher, mereka mau launch a book new titles bisa di sini, tapi juga it should also be able to serve manual punya partnership sama brands lain gitu. Contohnya seperti beberapa minggu lalu kita kerjasama dengan Digimap untuk meng-host creative workshop. Nah, kita meng-hostnya di sini juga gitu. Nah, coming to answer your questions, kan kita juga harus tetap it's a business gitu ya. So that we see that as like a various way kita bisa tap into new generations yang dimana mungkin mereka nggak pernah dengar newsroom atau manual, tapi lewat aktivasi ini mereka bisa datang dan at least ada alasan kenapa mereka datang, bukan cuma sekedar datang ke sini cuma buat minum kopi, tapi mereka datang ke sini untuk workshop kreatif and then disembari dengan ditemani dengan produk kita, which is our drinks and pastry gitu. Correct. Kita mau newsroom ini bukan jadi tempat yang memang menyerukan bahwa we are the best coffee shop in Jakarta. No one is better than us. Nggak gitu. The idea adalah there's that educative element yang kita pengen tunjukkan ke orang-orang bahwa to run a proper to build a good coffee shop, you need to think of all the different elements. Nggak cuma sekedar, karena 10 tahun terakhir ya, trennya kan gue pengen bikin coffee shop, gue taruh semua investmentnya di mesin kopi, mentok-mentoknya branding. Other than that nggak dipikirin gitu, flooringnya gimana, audionya gimana, music playlistnya gimana, itu selalu jadi kayak afterthought ke 10, ke 11, ke 12 gitu kan. Padahal kita ngerasa kayak sayang banget tuh banyak teman-teman kita yang kayak ada di audio, ada yang di interior, they are doing so many amazing things and having so many amazing products, tapi karena mereka kasarnya orang interior, mereka nggak ngerti gimana cara komunikasiin ini ke market gitu. Dan disitulah newsroom hadir menjadi jembatannya. Makanya 80% elemen yang ada di newsroom ini kata kasarnya disponsor, tapi the way I see it adalah we give them an opportunity untuk kayak platform lah kasarnya, platform gimana kayak lu mau nggak showcase produk lu lewat sini, karena kita sebagai media kita tetap akan melakukan tanggung jawab kita. Makanya hal-hal seperti contohnya logo semua ada di TV setiap hari, di kaca, bahkan social media konten juga kita bikin buat mereka. Balik lagi to educate the market when they come into a good coffee shop. Hopefully newsroom is a good coffee shop. They can see kayak ini bagus ya. Apa yang bagus buat mereka? Flooringnya. Flooringnya siapa? Ada kontaknya. Kalau mereka lihat, lightingnya bagus ya, dipikirannya seperti ini, ada lighting consultant-nya. Musiknya, playlistnya bagus ya, equipment-nya bagus ya, dari mana? Kita punya temannya juga, dan ini semua transparan gitu. So, it's not about gatekeeping the good people in the industry, tapi our job as media justru we want to showcase them. Karena for the longest time, I think that's what Manual is trying to do, yang kayak we are trying to uncover people and brands and thirst yang they're doing so many amazing works, tapi nggak pernah dapat exposure.
untuk networking-nya, socializing-nya. Sebenarnya a lot of times kita ketemu banyak banget teman baru, potential new working partners, sama brands gitu yang datang, mereka tahu oh ternyata ini Mano di sini, and then langsung kalau mau ngajak ketemu bisa langsung karena kantor kita ada di sebelah aja gitu. Ketok. Iya. Halo, saya mau ketemu. Iya. Atau ada teman yang lagi mau main, ya mereka tahu nggak usah schedule. Gue hari ini mau main ke kantor ya. Ada kita atau enggak, mereka tahu mereka bisa datang ke newsroom. Yeah. And actually at least have a cup of coffee lah gitu di sini. Yeah. Dari awal we want to showcase bahwa setiap media office, apakah lu radio, apakah TV, apakah cetak gitu ya, you always have a newsroom in every media office ya. Dan newsroom ini selalu menjadi kayak jantung dan soul-nya si office tersebut, karena this is where the hard talk happens lah, brainstorming next artikel apa, terus kayak one editor presenting to their editor in chief dia idea itu seperti apa. So there's a lot of those elements yang kita sebenarnya sudah terjadi di dunia media for many years, tapi kita transform secara contextually ke public space. Makanya ada hal-hal yang kita lihat ini gitu kan. Tapi it also makes sense karena newsroom ini dulu Como Park ya, di lantai ini tetangga kita media juga, si Whiteboard, Warbo Journal kan. Jadi it's like this is the floor of media office. Ada satu newsroom di tengah-tengah yang kita men-cater ke teman-teman dan semua orang yang pengen mengerti dunia media seperti apa ya please come in gitu. Dan makanya kita taruh kaca juga supaya mereka bisa ngelihat bahwa this is not newsroom just for a gimmick, kayak kayak kantor berita as a design ya, tapi memang it is an actual kantor berita gitu ya. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe YouTube Naturrubber, karetnya 2.